Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Yukiastuti Luhur Darajat, and in this video I would like to explain about explanation text. Nah, siapa ini yang pernah mendengarkan explanation text? Nah, mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar tentang explanation text, dan mungkin sebagian besar dari kalian tidak begitu familiar dengan explanation text. So, before I explain about explanation text, let me ask you this question. Do you ever feel curious about something that happens in the universe? Apakah kalian pernah penasaran tentang sesuatu yang terjadi di dunia ini? Baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. So, jika kamu pernah penasaran tentang terjadinya suatu fenomena alam maupun sosial, maka explanation text bisa menjawab semua rasa penasaranmu. So, explanation text itu menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam atau fenomena sosial itu terjadi. Jadi, teks ini khusus menjelaskan tentang suatu fenomena sosial atau fenomena alam yang terjadi di dunia ini. Nah, what is the function of explanation text? Jadi, tujuannya apa dong pembuatan explanation text ini? Nah, tujuan dari explanation text ini menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, to explain why something happens and how something happens. Nah, contohnya, untuk menjelaskan explain why something happens, contohnya adalah seperti ini. Mengapa kaca berembun ketika kita mandi? Untuk menjelaskan tentang explain how something happens, contohnya adalah bagaimana virus COVID-19 bisa menyebar. Nah, maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan ini, kita membutuhkan teks yang dinamakan dengan explanation text. So, how to make explanation text? Nah, ini nih, cara untuk membuat explanation text. Jika pertemuan sebelumnya kita belajar tentang procedure text, maka kita coba masukkan procedure text ke dalam explanation text. How to make explanation text? First, make a title. Buatlah judul. Second, write the general statement. It is about what phenomena that you want to explain. Jadi, tahap kedua adalah menulis tentang general statement-nya, yaitu menjelaskan tentang kira-kira apa sih yang akan kamu jelaskan. Kemudian, third, then elaborate the explanation. Why and how the things happen. Jelaskan lebih lanjut nih, mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena yang akan kamu jelaskan itu. And lastly, give a conclusion. Berikan kesimpulan. Bagian ini bisa ada ataupun tidak ada. So, the generic structure of explanation text ada tiga. Bagian yang pertama dinamakan dengan general statement, yang kedua dinamakan dengan explanation, dan bagian yang terakhir kita namakan dengan conclusion. Itu optional. So, let's check these language features of explanation text. Ciri-ciri kebahasaannya. Nah, ciri-cirinya explanation text itu seperti apa sih? First, use simple present tense. Menggunakan present tense karena menjelaskan atau mengungkapkan tentang fakta-fakta. Kemudian, yang kedua adalah use passive voice, kalimat pasif. Mengapa harus kalimat pasif? Karena jika suatu karya atau suatu artikel menggunakan bahasa pasif, itu akan lebih ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah use chronological connectors. Seperti ada first, then, lastly, next, finally, after that, second, secondly, sama seperti procedure text. Okay. So, let me give you example. Why does rainbow occur after the rain? Nah, ini contoh dari mengapa pelangi muncul setelah hujan. Baik. Here the text. Here is text. Okay. Kalian baca terlebih dahulu contoh teks ini. Kalian bisa pause this video. And then after that, I will give you the generic structure of the text. Mari kita lihat pada paragraf yang pertama. Nah, in these rainy days, I really expect to see rainbow after the rain.
Now, do you know how the rainbow occurs? Well, rainbow occurs when sunlight and atmospheric conditions are just right and the viewer's position is just right to see it. Nah, ini menjelaskan tentang kejadian tentang rainbow ya, tentang pelangi. Nah, maka dari itu, paragraf pertama ini kita sebut dengan general statement, karena menjelaskan topik yang akan kita bahas. Kemudian lihat pada paragraf kedua dan ketiga. Ada kata firstly. Nah, pertama-tama, a rainbow requires water droplets to be floating in the air. When sunlight passes through raindrops, the light bends or reflects as it enters the droplet and then reflects off the inside of the raindrop. This happens because the water is more dense than the air that surrounds it. Nah, jika kalian artikan, di paragraf yang kedua dan ketiga ini menjelaskan tentang bagaimana terjadinya rainbow itu setelah hujan. Maka dari itu, paragraf kedua dan paragraf ketiga kita namakan dengan paragraf explanation. Dan pada paragraf terakhir kita lihat bahwa that's why we see them right after it rains. Ini merupakan conclusion atau kesimpulan dari apa yang sedang kita bahas. So, thank you. Now, do you have anything in mind to fill up your curiosity? Nah, setelah ini, coba kalian bayangkan fenomena alam atau fenomena sosial yang ingin kalian bahas. Dan kalian bisa cari tahu literasinya di internet. Kalian bisa mencari literasinya dari internet, informasi-informasi tambahannya, dan mengelaborasikannya atau mengexplain with your own language, menggunakan bahasa kalian sendiri. So, I think that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.